mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Mari kita kumpulkan tenaga untuk membabat alas dan meratakan tanah. Ayo kita percepat perjalanan kita. Ayo. Sementara Gunadarma dan Ki Umbul sedang menghimpun para pekerja penebang pohon, kita beralih dulu ke Kedaton Mataram. Saat itu, Maharaja Rakai Pikatan dan Sri Maharani Pramodawardhani sedang berdua. Hari sudah mulai malam. Maharaja Rakai Pikatan sudah berbaring di tempat tidurnya yang luas dan mewah. Kanda Maharaja, Kanda telah menyetujui gambar rencana stupa itu, bukan? Iya, itu sebuah rencana yang bagus dan kelihatannya juga megah nanti kalau sudah jadi. Saya sudah mengirim Nawala kepada Gunadarma untuk segera memulai pekerjaan pembangunan Kamulan Sambara Budura yang sangat didambakan mendiang Ayahanda Samaratungga. Iya. Saya harap Kanda Maharaja tidak tersinggung. Tentu saja tidak, permaisuriku. Kanda malah merasa bersalah karena tidak segera memerintahkan Gunadarma untuk segera memulai. Kalau perlu, Kanda akan memerintahkan Dang Acarya Dalawa untuk mendampingi Gunadarma. Terima kasih, Kanda Maharaja. Untuk itu, terimalah sembah sujud Dinda. Dinda. Dinda Permaisuri, jangan lakukan itu sekali lagi. Kalau tidak mau membuat Kanda merasa malu, jangan menyembah kepada Kanda. Sebenarnya, Dindalah yang memiliki kekuasaan ini. Kanda hanya sebagai suami membantu Dinda. Tidak, Kanda Maharaja. Saya sudah menyerahkan tahta kerajaan sepenuhnya kepada Kakanda sejak saya mengganti nama Abhiseka menjadi Sri Kahulunan. Dinda Maharani, betapa mulia dan rendah hati Dinda ini. Kanda juga sangat bijaksana. Dinda, sebelum Kamulan Sambara Budura berdiri, semegah bukit abadi, Kanda tetap merasa berhutang kepada mendiang Ayahanda Samaratungga. Terima kasih, Kanda Maharaja. Bagaimana pendapatmu, Senopati Purnawijaya, mengenai keadaan Kedaton Mataram? Ampun, Baginda. Setelah Maharaja Samaratungga wafat, belang Rakai Pikatan semakin kelihatan, Baginda. Satu demi satu senopati maupun Nayaka Wangsa Sailendra disingkirkan dan diganti dengan orang-orang dari Partapan. Aku malah sudah meramalkan jauh hari sebelum Kanda Samaratungga mau mengawinkan Wardani dengan Rakai Pikatan dari Partapan itu. Iya, saya pernah mendengar ucapan Baginda waktu itu. Tetapi apa jawaban Kanda Maharaja saat itu? Maharaja tidak percaya dan aku malah disingkirkan. Dari cerita Kanda Purnawijaya, kita semakin tahu bahwa yang mendendam itu adalah mereka. Keramahan dan kepatuhan mereka selama ini adalah palsu. Setelah kekuasaan mereka genggam, pasti mereka akan balik menekan dan membekap kebebasan Wangsa Selendra. Apakah Senopati Purnawijaya sudah jelas dipecat oleh Rakai Pikatan? Secara resmi memang belum. Tetapi para pejabat yang berasal dari Partapan selalu menghembus-hembuskan kabar bahwa saya akan dipecat. Saya yakin itu suatu kesengajaan. Itu merupakan cara mereka untuk membuat Kanda Purnawijaya agar tidak betah berada di lingkungan mereka dan mengharapkan agar Kanda mengundurkan diri. Licik sekali. Ya, itu tepat sekali, Dinda Cadusakti. Memang itu yang saya rasakan. Kurang ajar. Dengan begitu, Pramodawardhani melihat bahwa pengikut setianya lah yang meminta mundur dan bukan kesalahan pejabat-pejabat yang berasal dari Partapan. Jadi secara resmi Senopati Purnawijaya belum dipecat? Belum, Baginda. Bagus. Hal itu malah bisa kita manfaatkan. Maksud Baginda? Artinya,
Purnawijaya masih bisa dengan leluasa kembali ke Mataram. Baginda akan membiarkan Kanda Purnawijaya kembali ke Mataram? Iya, tetapi untuk menyusun kekuatan mata-mata di sana demi kepentingan kita. Saya setuju, Baginda. Dan saya bersedia menyandang tugas itu, Baginda. Mudah-mudahan mereka belum tahu tentang saya. Bagaimana pendapatmu, Cadu Sakti? Kelihatannya kamu kurang paham. Iya. Iya, sebuah gagasan yang bagus, Baginda. Kita harus mampu mengubur mimpi orang-orang Wangsa Sanjaya itu. Mereka harus tetap menjadi budak Wangsa Sailendra. Karena hanya itu yang pantas bagi mereka. Sementara itu, di hutan belantara di Bukit Sambara Budura, ratusan rakyat mulai membabati pohon-pohon dan semak-semak yang berada di tempat itu. Yang lelaki membawa kapak kampak besar, yang wanita membawa pedang untuk memotongi ranting-ranting kayu yang telah ditebangi. Sisakan beberapa pohon yang berada di tebing dan di pinggiran bukit untuk menahan agar nanti tanahnya tidak longsor. Iya, baik. Akan saya sampaikan kepada mereka yang berada di pinggiran bukit, Dharma. Baik, terima kasih. Tolong, Larinar, langsung angkat kemari saja biar aku obati. Ayo cepat. Tolong, panas. Larinar, gigit ular. Ya, sebentar. Baringkan di sini. Tenang. Ya, tenang saja. Iya, begitu. Ya, coba yang lain minggir. Ini jangan pada nonton. Minggir. Ayo sana pada kerja lagi. Sudah. Ayo sudah. Waduh, kakinya yang digigit ular toh ini. Sudah diikat, bagus. Iya, bagus. Ini, bakar pedang yang kecil itu cepat. Bakar. Ya. Ya. Nah, tahan ya. Ini sakit sebentar ya. Bisa yang sudah terlanjur masuk ke darahmu itu tidak boleh sampai mengalir ke jantung. Dan bisa itu harus dimatikan ya. Nah, sekarang ayo gigit kayu ini, gigit. Buka mulutnya. Nah, iya gigit. Ya, kamu pegang tangan kanannya ya. Terus tangan kirinya kamu. Jangan diam saja. Ini memang agak sakit ya. Nah, tapi ini satu-satunya cara untuk mematikan bisa ular itu. Nah, ini pedangnya. Oh ya, bagus. Wah, ini sudah merah, sudah panas ini. Pegang erat-erat ya. Tahan ya, Larinar ya. Tahan ya. Ya. Nah, sekarang lepaskan tangan Larinar. Ya, cari daun sirih. Ya, dan daun sembung ditumbuk, lalu tempelkan di lukanya. Cepet ya, cepet. Baik. Ayo. Gotong dia. Ya, bawa pulang ke rumahnya. Sudah ya, kamu istirahat di rumah dulu 3 hari. Lukamu pasti sembuh, ya. Baik, Ki. Terima kasih Ki Umbul. Ya. Telah menyelamatkan saya. Ya. Sudah pulang sana ya. Begitulah keadaan dan kekuatan bala tentara Iwung, Gusti. Ya, saya sekarang tidak tahu apakah penjara yang terbakar itu dibangun lagi atau tidak. Nah, itulah hasil tugas yang bisa saya laporkan. Saya menunggu perintah tugas baru apa yang harus saya kerjakan. Iya. Terima kasih atas laporan Ki Sarwapala. Dan saya ikut prihatin bahwasanya Ki Sarwapala sampai mengalami siksaan di sana. Ya, dengan begitu kami mempunyai gambaran yang jelas tentang Ibu.
Mengenai tugas baru apa yang akan dibebankan kepada Kisarwapala, saya tidak bisa menjawab. Karena itu merupakan wewenang Purnawijaya. Bukankah dulu yang memberi tugas sampeyan adalah Raden Purnawijaya? Benar, Gusti. Sedangkan sekarang Purnawijaya menghilang begitu saja. Ini contoh yang memalukan. Sebagai perwira utama, Purnawijaya benar-benar tidak bertanggung jawab. Terus terang, saya merasa heran. Mengapa orang seperti dia bisa menduduki jabatannya begitu penting di masa kekuasaan mendiang Maharaja Samaratungga? Tenang, Bu Sutarai dan Bu Subaira. Saya yakin Purnawijaya pasti pulang. Sebagai perwira Sandiyuda, tugasnya memang memata-matai musuh seperti yang dilakukan Kisarwapala. Yogayanta, jangan Tuan pikir kami ini buta tentang tugas orang Tedik Sandi. Kami sendiri dulu pernah menjadi Tedik Sandi ketika negeri ini masih dikuasai oleh Wangsa Sanjaya. Ya, mestinya Purnawijaya bisa memberikan laporan secara terus-menerus kepada Tuan lewat anak buah yang dibawanya. Mestinya begitu. Tetapi kita semua tidak tahu apa yang terjadi di lapangan sana, bukan? Kita belum tahu keadaan Ceger dan Iwung itu seperti apa. Kalau tidak dijelaskan oleh Kisarwapala tadi. Dulu ada berita penting yang sampai ke sini. Katanya Purnawijaya malah berburu rusa dan bersenang-senang. Di mana tanggung jawabnya? Ya, itulah salah satu kelemahan orang-orang Sailendra. Seperti sampean juga, Kisarwapala. Saya? Ya. Kenapa, Gusti? Mestinya sampean harus mengirim orang untuk melaporkan apa yang terjadi pada diri sampean. Loh, itu sudah saya lakukan, Gusti. Saya mengirimkan 2 orang anak buah saya. Yang ternyata satu tewas dibunuh karena dia tidak mau membuka mulut untuk membocorkan segala sesuatunya. Dan yang satu lagi tentunya sudah melapor kepada tuan-tuan. Atau mungkin dia hanya melaporkan kepada Tuan Purnawijaya. Karena dia yang memberi tugas kepada saya, Gusti. Ya, untuk aturan yang lama mungkin begitu, Kisarwapala. Tetapi sekarang aturannya telah berbeda. Sudah ada pembaruan. Jadi keputusan kami untuk sementara sampean dibebas tugaskan. Baik, Gusti. Namun, kalau ada tugas baru, sampean akan kupanggil. Dan kamu, Udiani, ada yang ingin kamu laporkan? Sarwapala tidak mendapat hadiah, tetapi malah dibebas tugaskan. Dharma baktinya sama sekali tidak dihargai. Nah, akan marah dan berbalik memberontakkah Kisarwapala yang sakit hati itu? Dan bagaimana dengan Gunadarma yang sedang mulai membabat hutan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.